Kita memasuki sekarang kelahiran Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Yang wajib kita yakini beliau dilahirkan di kota Mekah, saudara. Kalau ada yang meyakini Nabi Muhammad lahir di kota yang lainnya, ini imannya perlu dilakukan. Lahir di kota Mekah. Beliau lahir pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Kok nggak disebutkan tahun 1 atau tahun 2? Karena dalam hitungan bulan Arab saat itu belum ada tahun sekian, tahun sekian. Karena itu setiap ada kejadian maka digabungkan. Nah, setiap ada sesuatu digabungkan dengan kejadian yang berdekatan. Saat itu kelahiran Rasulullah tidak jauh daripada kejadian bagaimana Allah menghancurkan pasukan Ka'bah yang ingin merobohkan Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai Allah kirimkan burung-burung tayran ababil yang sudah pernah diterangkan. Baik. Pada tanggal berapa Nabi dilahirkan ada khilaf. Sebagian menyatakan bahwa Nabi itu dilahirkan pada tanggal 8. Ada menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada menyatakan tanggal 9. Tapi yang paling masyhur, yang paling dikenal adalah tanggal 12. Ini yang banyak dipendapati oleh para ulama. Hari Senin ini, saudara, adalah hari yang penuh berkah. Dalam riwayat Imam Ahmad telah datang riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menerangkan Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Wulida Rasulullah SAW yaumal itsnin. Nabi dilahirkan hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnin. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah, diangkat menjadi rasul juga hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnin. Keluar dari kota Makkah menuju Madinah untuk hijrah juga hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumal itsnin. Sampai di kota Madinah hari Senin. Jadi berangkat dari Mekah. Waktu itu beliau naik kendaraan onta, mampir sampai di kota Madinah hari Senin. Warafa al-hajar al-aswad. Sebelumnya pada umur beliau 35 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, beliau pernah mengangkat hajar aswad yang lagi saat itu bertikai. Seluruh suku Arab untuk berebut mengangkat hajar aswad. Beliau mengangkat hajar aswad, menaruh pada posisinya juga pada hari Senin, dan beliau meninggal juga pada hari Senin. Alhasil hari Senin ini hari penuh berkah. Karena itu kita diperintahkan untuk puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Nabi SAW ketika ditanya tentang anshomi yaumil itsnin, kenapa kok puasa hari Senin ya Rasul, kok enggak Selasa aja, kok enggak Ahad? Kata Nabi, fihi wulidtu wa fihi bu'ittu. Di situ aku dilahirkan, kata. Di hari itu pula aku diangkat menjadi rasul. Karena itu hari itu adalah hari yang mulia. Mulianya kenapa hari itu? Mulianya kenapa hari itu? Hari itu mulia karena menjadi hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti akan kita bahas ada di akhir. Kita akan bahas ada di akhir. Baik. Ketika sudah mendekati kelahiran Nabi, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mimpi guli idza walatihi u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid.
tsumma sammihi Muhammadan. Mimpinya Adam berkatakan kepada dia, baca ya, kalau kamu sudah melahirkan anak kamu ini, bacalah, aku berlindung dengan zat yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala, pada anakku ini daripada segala kejahatan orang yang hasud. Kemudian kasih nama Muhammad. Ini adalah satu gambaran bahwa ibunya Nabi itu orang beriman. Jangan dikatakan ibunya Nabi masuk neraka, ibunya ente ada di surga. Yang benar. Sehingga ketika lahir sesuai dengan mimpinya didoakan. Aku berlindung ya Allah, anakku ini untuk dilindungi daripada kejahatan orang yang hasud. Hati-hati, orang yang hasud gak nunggu kepada pesaingnya, bahkan kepada Nabi juga dihasuti kok. Nabi Muhammad dihasuti kok, apalagi ukurannya kelasnya ana sama inti. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan di dalam muawwidzatain untuk kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Karena bahaya orang yang hasud, akan kita bahas nanti. Akhirnya melahirkan, dikasih nama Muhammad. Karena ada perintah dalam mimpi dari itu. Pendapat kedua, nama Muhammad ini daripada datuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Hashim bin Abdul Muttalib. Datuknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Ngasih nama Nabi Muhammad, cucunya yang lahir ini dengan nama Muhammad karena mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya heran, datuk-datuknya gak ada yang namanya Muhammad ini. Kok dikasih nama Muhammad? Tanya, mahamalaka ala antusammiyahu bi Muhammad walaisa min asma'i abaik wala qaumik. Kaum kamu, nenek moyang kamu nggak ada namanya Muhammad, kok kamu mengasih nama cucu kamu ini Muhammad? Kenapa? Maka dikatakan rajautu an yuhmad atau an yuhammada fis sama'i wal ard. Aku berharap cucuku ini menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Persis sekali saudara. Persis sekali. Jadinya Nabi Muhammad manusia yang terpuji di langit dan di bumi dan di seluruh alam semesta, sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bahwa ibu beliau Sayyidah Aminah bercerita. Ibunya beliau bercerita, ketika aku sudah mulai merasakan yang dirasakan oleh wanita ketika mau melahirkan, aku lihat di sekitarku ini banyak perempuan-perempuan yang tinggi-tinggi, seperti perempuan-perempuan turunan Abdul Manaf, tinggi-tinggi, perempuan tinggi-tinggi. Mereka betul-betul memperhatikan kami. Aku melihat mereka tadi itu penuh dengan cahaya, terang benderang perempuan-perempuan tadi itu. Belum pernah aku melihat perempuan sebersih, sekuning, seputih, yang mencorong seperti dia, seperti mereka tadi itu. Satu di antara mereka datang, kemudian ditaruh si ibu Rasulullah itu, disendenkan sama dia. Disendenkan sama dia. Kemudian ketika sudah benar-benar mendekati kelahiran, maka satu lagi datang membawa air, diminumkan kepada dia. Air tadi itu nggak sama dengan air ini, air kemasan ini nggak sama.
airnya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, dan lebih manis daripada madu. Diminum sama ibu Nabi Siti Aminah. Kemudian ada lagi yang menyatakan, tambah minumnya, tambah lagi, minum lagi. Kemudian didoakan, Bismillah, ukhruj binillah. Bismillah, ayo bayi, keluar dengan perintah Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menyatakan, kami adalah Asia, istri Fir'aun, yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Asia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala karena beriman kepada Allah. Kemudian kami, yang satu menjawab, aku adalah Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Dan ini perempuan yang lainnya adalah bidadari-bidadari, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Jadi jururawati Siti Asia sama Siti Maryam, dan didampingi bidadari. Luar biasa. Memang kelahiran pemimpin para nabi dan para rasul, saudara. Pemimpin para nabi dan para rasul. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih Siti Asia dan Siti Maryam? Kok enggak yang lainnya? Hikmahnya, saudara, karena nanti ada di surga, Nabi juga akan dikawinkan dengan perempuan-perempuan selain istri-istrinya. Di antaranya istri Rasulullah adalah Siti Asia dan Siti Maryam, saudara. Dan juga ada saudari Nabi Musa, namanya Kaltham. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jami'us Shaghir yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti, hadits-hadits Nabi bersabda, innallaha ta'ala zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa imra'ata Fir'aun wa ukhta Musa. Allah akan mengawinkan aku di surga nanti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu menjadi anak tiri Nabi nanti, ada di surga. Nah, kemudian istri daripada Fir'aun, dan juga saudari Nabi Musa. Masya Allah. Mereka ini, saudara, adalah perempuan-perempuan yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi, tidak sampai dikumpuli sama orang lain, karena memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah perempuan pilihan, ada setiap zamannya mereka. Perempuan yang terbaik ada di zaman mereka. Ketika Rasulullah SAW lahir, nggak seperti bayi-bayi yang ada sekarang, bercelomotan dengan darah, kemudian menjerit-jerit begitu. Ketika Nabi SAW lahir, ternyata Nabi lahirnya langsung menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kemudian kepalanya mengangkat ke langit, kemudian tangannya ditaruh ada di bumi sambil menggegam, dan di sebelah tangan kanannya jari telunjuknya menunjuk seperti orang tasyahud. Lahir, saudara, udah nggak ada pusernya, lahir sudah terkhitan. Sambil Nabi menyatakan, tutup nangis, bukan jerit-jerit. Sambil Nabi menyatakan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Sallallahu alaihi wasallam. Gak sama dengan kairan yang lainnya. Gak perlu gunting lahirnya Nabi.
dan lahir bersih, nggak ada kotoran sama sekali, nggak ada bercampur dengan darah sama sekali, wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, ibunya Siti Aminah memerintahkan untuk dikasih tahu datuknya. Siapa datuk Rasulullah? Sayyidina Abdul Muttalib, yang lagi saat itu tawaf ada di Ka'bah. Kasih tahu, malam itu juga kasih tahu dia bahwa sudah lahir cucunya. Akhirnya datang, ya Abul Harith, wulida lakal maulud lahu amrun ajib. Hei Abul Harith, julukannya siapa? Abdul Muttalib. Lahir sudah cucu kamu. Aneh cuma kejadiannya. Kaget Abdul Muttalib bilang aneh. Kenapa? Laisa basyaran sawiyya, cacat memang dia. Kenapa? Kok aneh? Kenapa? Oh enggak cacat, kata dia. Enggak cacat, dia tetap sempurna. Tapi dia lahir sagata sajidah. Dia lahir dalam keadaan sujud. Kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengangkat kepalanya, dan dari telunjuknya memberikan isyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Legah Abdul Muttalib. Akhirnya Siti Aminah mengeluarkan bayi Nabi SAW, melihat bayi Rasulullah yang begitu mungil, bersih, wangi, dibawa sama Sayyidina Abdul Muttalib masuk ke dalam Ka'bah. Karena Sayyidina Abdul Muttalib pemimpin saat itu, masuk ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, syukur kepada Allah atas anugerah yang sangat besar, yaitu kelahiran cucunya yang mulia tadi itu. Setelah itu diserahkan lagi kepada ibunya. Masih panjang sebetulnya, nanti akan kita teruskan. Ringkas cerita ini, bahwa Nabi kita lahir tidak sama dengan bayi-bayi yang lahir. Lahir dalam keadaan sujud, lahir dalam keadaan bersih, tidak bercelomotan dengan kotoran dan darah. Lahir bukan dengan tangisan, tapi dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir bukan di tangan bidan, tapi yang menerima adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah dan bidan-bidan di sekitarnya. Lahir dalam keadaan udah terkhitan, udah putus pusernya. Lahir dalam keadaan wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, Nabi itu mulia zati. Karena itu siapa yang bersama Nabi katut ikut mulia. Bilal itu budak, tapi setelah menjadi sahabatnya Nabi katut jadi mulia, saudara. Abu Jahal itu adalah pemimpin Arab saat itu, tapi nggak bersama Nabi, terhina. Semua yang katut dengan Nabi ikut mulia, semuanya. Karena itu rambutnya Nabi mulia, jasadnya Nabi itu mulia, semuanya mulia, saudara. Yang dikawin sama Nabi ikut mulia, jadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah sekarang yang jadi ibunya Nabi, masa nggak mulia dan di neraka? Yang bener ente. Yang jadi bapaknya Nabi, bapak ibunya ente bela-bela masuk surga. Bapak ibunya Nabi ente bangga-banggakan ada di neraka gitu. Gila ini pendapatnya. Hati-hati dengan pengaruh pendapat yang model demikian, saudara. Hati-hati. Ini penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, kemudian Anda lihat bagaimana sampai hari yang di situ lahirnya Nabi Muhammad ikut jadi mulia. Asalnya nggak mulia di Senin. Hari yang mulia itu, saudara, yang dihormati sama orang Islam hari Hari yang mulia yang dihormati sama orang-orang Yahudi hari Sabtu. Hari mulia yang dihormati orang-orang Nasara adalah
Ahad. Nggak ada yang muliakan hari Senin. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan hari Senin. Kita diperintahkan malah untuk menguasai hari Senin. Kenapa jadi mulia itu hari Senin? Karena berkat menjadi kelahiran Nabi. Paham nih? Jadi bukan Nabi itu mulia karena hari Senin, tapi hari Senin itu mulia karena Nabi Muhammad SAW. Kemudian coba lihat, ketika Nabi ditanya, kenapa sih hari Senin ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, di hari itu aku dilahirkan. Ini isyarat. Anda ini disuruh nginget Nabi, kelahiran Nabi, sejarahnya Nabi. Setiap hari Senin, ingat itu kelahiran Nabi. Kalau bahasa sekarang, John Maulid tidak apa-apa. Mengingat kelahiran Nabi, sejarahnya Nabi. Lalu Nabi ditanya, kenapa hari Senin ya Rasul? Di hari itu aku dilahirkan. Di hari itu aku diutus. Di hari itu, loh. Itu kan ada kaitannya dengan sejarah. Karena itu, pada saat momen-momen tertentu, ketika Nabi diisrakan, kamu sebut ceritakan kejadian Isra Mi'raj Nabi. Bagus. Peringatan Isra Mi'raj adalah bid'ah yang mengadakan masuk neraka. Model. Ketika hari kelahiran Nabi, kamu ceritakan Nabi Muhammad, kamu salawat kepada Nabi Muhammad. Bagus. Ketika diturunkan Al-Quran, kamu ceritakan bagaimana nuzul Al-Quran. Baik. Setiap ada kejadian-kejadian, ingat sejarahnya. Pada saat itu. Sekali lagi, ketika Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Di hari itu aku berarti kamu disuruh mengingat kan? Di hari itu aku diutus. Kamu diperintahkan untuk begitu. Ini perintahnya Nabi, saudara. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Karena itu kalau istimbat, inti ngartikan hadis, ya belajar, jangan asal-asalan begitu. Taib. Kemudian Anda lihat bagaimana dipilihnya nama Muhammad ini. Baik itu lewat mimpi ibunya atau ilham yang diberikan ke Abdul Muthalib. Ketika ditanya Sayyidina Abdul Muthalib, kenapa dikasih nama Muhammad? Maka beliau menjawab apa? Aku berharap untuk dipuji di langit dan di bumi. Muji Nabi itu wajar, memang terpuji kok. Kalau muji raja, itu perlu ditanyakan. Kok rajanya dipuji belum tentu adil? Kalau muji pejabat, itu perlu ditanyakan. Kalau muji istri, perlu ditanyakan. Kalau muji Nabi, nggak usah ragu. Memang terpuji di langit dan di bumi. Lah kok muji-muji Nabi, diwara bid'ah masuk neraka. Loh, yang paling pantas dipuji setelah Allah siapa? Nabi Muhammad, saudara. Karena memang sudah pasti terpuji di langit dan di bumi. Nih, kalau mungkin ada thalabatul ilm, santri-santri pondok. Kalau kamu mau membahas bahasa Arab, hamida yahmadu hamdan, artinya apa? Memuji. Hamida yahmadu hamdan, artinya memuji, saudara. Kalau hamada yuhammidu tahmidan, ini litakrir wa takthir, banyak memuji. Koto ayak to'u, motong. Koto ayu koti'u, banyak motong-motong, selalu memotong-motong. Motong. Ghassala yaksilu, mencuci. Ghassala yughasilu, banyak mencuci. Banyak mencuci. Hamida yahmadu, memuji. Hamada yuhammidu, banyak memuji. Hamida yahmadu, hamada yuhammidu, kalau jadi isim maf'ul apa? Hamada yuhammidu tahmidan wa tahmidatan wa tihmadan, fahuwa muhammidun wa dhaka Muhammadun. Muhammad itu orang yang banyak dipuji. Jenenge tok sudah pantas kok. Orang yang banyak dipuji. Jangan disalahkan kalau orang banyak muji Nabi itu. Memang jenenge bodoh. Kira-kira siapa yang lebih pantas yang dipuji?
gunung, matahari, bulan, kemudian muji Nabi masuk neraka. Model. Anak kecil kalau muji Nabi ya bagus. Mana ciri bintang kecil di langit apa ya? Yang wow, muji bintang kecil. Muji Nabi aja hari. Hah? Heran dengan ada ajaran-ajaran yang alergi dengan pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas panjang nih terakhir, Nabi itu juga disediakan istri-istri ada di surga. Perempuan-perempuan mulia itu ternyata calon istri Rasulullah, calon menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad juga jadi pengantin ada di surga nantinya. Karena itu dikatakan arusal khafigan. Nabi itu adalah pengantin dunia, pengantin akhirat. Ya, beruntung yang jadi istri Rasulullah di dunia, beruntung yang jadi istri Rasulullah ada di surga. Kenapa? Karena yang di dunia juga jadi istrinya Nabi ada di surga. Hati-hati juga dengan pemahaman-pemahaman yang membenci kepada istri-istri Nabi. Hati-hati. Itu orang menghinakan Rasulullah SAW. Seakan-akan dia lebih ngerti istrinya Nabi daripada Nabi Muhammad. Lah maksud Nabi itu mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi itu kalau ngomong bukan karena selera dirinya sendiri, tapi dihitung dengan diukur, dikontrol dengan wahyu Allah SWT. Semuanya. Syahwatnya Nabi itu bukan karena kemauan diri, tapi dikontrol oleh wahyu dari Allah SWT. Nabi itu tidak kawin kecuali ada perintah dari Allah. Lah kok saiki ono pengaruh-pengaruh menyatakan Siti Aisyah di neraka, Siti Hafsah di neraka. Hati-hati dengan kelompok yang demikian ini. Alhamdulillah kita jadikan kelompok yang pecinta Rasulullah, selalu memuji Nabi Muhammad, kemudian kelompok yang selalu menghargai istri-istri Nabi, semua yang disebutkan kepada Nabi. Mudah-mudahan insyaallah tetap sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kita minta tambahan 10 menit daripada Habib Abdullah yang akan diterjemahkan oleh Habib Hadi Al-Idrus. Mungkin ada faedah-faedah, coba bawa buku ya. Kalau hadir itu bawa buku, ojo bondo kuping tok ae kon niku. Cateten ini nanti bisa Anda berikan kepada anak Anda, family Anda. Oh, ilmu agama gak dicatat. Coba kalau urusan donya, kon catet kabeh. Karena itu penting kan ini penting ini. Ya, supaya tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi keajaiban pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu nampak cahaya yang sangat terang bersama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat menerangi cahaya tadi itu bukan sekitar situ saja, sampai ke bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam dan di negeri Rum. Jadi terangnya tadi itu luar biasa. Diriwayatkan daripada Ummi Syafa. Ummi Syafa ini ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau Ummi Syafa yang hadir dan juga membantu dalam persalinan atau kelahiran Nabi Muhammad.